Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita tidak bertatap muka, namun kita harus tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi kita sudah membaca doa. Sekarang mari kita sama-sama memulai pembelajaran hari ini tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Makanan dan minuman adalah suatu kebutuhan pokok dasar manusia. Tanpa makan dan minum, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang secara baik, dan tidak pula dapat beraktivitas karena tidak mempunyai tenaga. Dalam agama Islam telah diatur tentang makanan dan minuman. Ada dua jenis makanan dan minuman, yaitu makanan dan minuman yang halal dan makanan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, mengonsumsi makanan dan minuman harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, halal, artinya boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Dan yang kedua adalah thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan badan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Lebih jelas bukan? Bagi seorang muslim, makanan dan minuman itu sangat penting bagi kehidupan. Makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak asal mengenyangkan saja, namun harus halal dan thayyib. Adapun halalnya makanan meliputi 3 kriteria. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu makanan yang tidak termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal dari proses pengolahannya. Selanjutnya, makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Adapun makanan minuman yang haram telah disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula membunuh nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dalam ayat tersebut, makanan dan minuman yang diharamkan adalah yang pertama, bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat daging yang disembelih atas nama selain Allah, yang kelima hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, diterkam binatang buas, dan yang terakhir hewan yang mati karena terkena tanduk hewan lain. Yang keenam, hewan yang disembelih untuk berhala. Yang ketujuh, minuman yang memabukkan atau khamar. Materi selanjutnya yaitu manfaat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang halal.
Orang yang mengonsumsi makanan halal akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah karena ia telah taat kepada perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki sikap dan perilaku yang baik karena setiap makanan yang halal dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga untuk beraktivitas dan beribadah. Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi baik untuk kesehatan badan. Materi selanjutnya yaitu akibat buruk dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Seseorang yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan memperoleh hal yang buruk, di antaranya yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doanya tidak akan terkabulkan. Yang kedua, akan merusak kesehatan jiwa, terutama minuman yang memabukkan seperti khamar. Yang ketiga, akan merusak kesehatan tubuh. Yang keempat, menghalangi dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sama-sama belajar tentang pengertian dari makanan dan minuman yang halal dan makanan dan minuman yang haram. Lalu kemudian manfaat dari mengkonsumsi makanan yang halal. Dan yang terakhir, akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Sekarang sudah jelas bukan tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Sekarang Bapak akan memberikan soal, yaitu mengapa kita sebagai seorang muslim harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang haram. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Cukup sekian materi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.